Oke, halo selamat sore sahabat Nova. Perkenalkan saya Irma dari Yobo Tteokbokki. Hari ini kita lagi di acara pergi kuliner di event Key Food Festival di Lotte Shopping Avenue. Oke, mungkin boleh dong Pak diceritain tentang Yobo Tteokbokki ini. Awalnya itu kenapa sih ada bisnis ini? Oh, oke. Jadi kalau saya sedikit bercerita tentang awal mula berdirinya Yobo Tteokbokki itu berdiri sejak tahun 2019. Nah, kenapa juga terinspirasi untuk membuka bisnis kuliner Korea itu karena memang kita lihat grafik Korea, pertumbuhan Korea itu lagi hype banget ya. Terlebih juga kita lihat dari data Nielsen yang kita pelajari bahwa tren makanan Korea, apalagi dengan adanya Korean Wave yang terus bertumbuh dari tahun ke tahun, makanya saya tergerak untuk mau dan mulai mendalami apa sih namanya bisnis Korea sehingga terciptalah Yobo Tteokbokki seperti itu. Tapi Mbak sendiri emang suka Korea kah awalnya? Nah, ini dia uniknya kalau tiap-tiap saya ditanya, ini hal yang terberat tapi saya harus jujur mengakui bahwa sebenarnya saya itu bukan orang yang menyukai Korea. Jadi memang hal terberat yang harus saya perlu pelajari dan perlu saya jadi banyak pengetahuan yang saya gali dari Korean food, dari Korean lifestyle, gimana caranya bisa mendirikan makanan Korea yang tadinya tuh bertentangan dengan saya karena saya nggak sama sekali mengetahui tentang kebudayaan Korea seperti itu. Nah, selain tadi harus belajar tentang Korea lagi, tantangan apa sih yang dialami oleh bisnis dari Yobo ini? Nah, ini juga unik karena bisnis di era pandemi sekarang adalah bisnis yang perlu banget dipahami oleh para business owner karena dimana ini adalah perjuangan kita yang belum berakhir sebenarnya, dimana pergerakan penjualan yang naik turun tapi unik juga karena kita mempelajari dari behavior customer, jadi kita tahu di mana kita harus bergerak, di mana kita harus menahan dan di mana saat kita harus menginjak gas seperti itu. Ngomongin bisnis nih Mbak, boleh dong kasih tips untuk pebisnis apalagi khususnya untuk makanan Korea ya, mungkin kekinian sebutnya gitu. Gimana? Tipsnya sih nggak ada tips yang muluk-muluk ya, sahabat Nova sekalian. Jadi kita harus dalami dulu kira-kira kita hobinya di mana. Karena kalau saya sendiri basically emang hobinya masak dan mengulik resep, sehingga kita bisa pelajari dengan tren yang ada pada saat ini. Mungkin saat ini kita lagi ada di tren Korean lifestyle. Nah, mungkin bisa kita combine antara hobi kita dengan tren yang ada saat ini. Itu aja sih. Yang penting kita berani bertindak, berani bergerak, itu aja. Jadi nggak perlu kita lama-lama untuk mengkonsepkan bisnis sehingga nggak maju-maju itu. Yang penting kita bergerak aja dulu. Oke. Nah, tadi udah berani bertindak, berani bergerak. Mungkin step selanjutnya adalah cara untuk mempertahankan bisnis tersebut. Itu apa sih yang mungkin sahabat Nova bisa pelajari dari dia betul? Oke, kalau yang perlu kita pertahankan dalam membangun sebuah bisnis itu adalah kita tadi, yang pertama kita harus pelajari market kita. Dan sekarang market kita adalah market yang dimana-mana serba digital. Nah, bagaimana kita bagaimana kita mempertahankan eksistensi kita tadi di dunia digital adalah kita mempelajari behavior customer kita tadi. Nah, kebetulan behavior dan juga tren masyarakat Indonesia khususnya untuk bisnis kita adalah anak-anak kekinian, anak-anak milenial yang hampir 80% kehidupannya adalah di digital. Makanya kita menstrategikan bisnis kita ada di 80% di digital seperti itu. Dan saat ini Yobo udah punya banyak franchise gitu. Alhamdulillah. Boleh diceritain perjalanan sampai punya banyak franchise? Oke, itu juga tadi saya katakan bahwa kami memang basicnya adalah bergerak melalui penjualan based on Instagram, based on digital. Nah, jadi kami memang melebarkan sayap kami melalui iklan digital dan juga melalui activation digital. Jadi memang kita bukan bisnis yang hidup dari event to event, artinya penjualan offline seperti franchise expo dan lain-lain, tapi memang kita menggantungkan bisnis kita berkembang melalui perkembangan digital. Jadi iklan digital yang kami fokuskan seperti itu. Mungkin boleh di-spill dong Mbak, strategi marketing apa gitu kita bisa sebut ya. Oke. Yang mungkin Yobo Tteokbokki lakukan yang satu atau dua yang paling nendang. Oke. Saya kasih bocoran
bocoran untuk kira-kira rahasia apa sih yang udah berhasil kita lakukan. Sebenarnya belum berhasil banget sih. Jadi bagaimana kita meng-engage customer kita. Kita anggap customer kita adalah best friend kita. Jadi kita harus memahami apakah yang menjadi kebutuhan mereka untuk makanan khususnya. Kemudian selanjutnya kita lebih arahkan lagi setelah kita mendapatkan kotak-kotak market itu tadi, kita boost melalui iklan digital. Seperti itu sih. Oke, berarti tadi iklan digital yang paling betul. nendang. Betul. Oke, terakhir Mbak, boleh disebutkan menu apa sih yang best seller, terus kenapa nih orang harus cobain gitu? Oke, menu best seller kita sejak awal kita berdiri di hampir kurang lebih 4 tahun yang lalu itu adalah di tteokbokki. Kenapa juga harus memilih Yobo Tteokbokki? Karena paket tteokbokki yang kita jual adalah satu paket yang utuh, yang sudah dengan topping-topping di dalamnya, dan juga rasanya udah rasa yang diterima di masyarakat kita. Dan juga yang paling penting, ini juga kita sudah mempelajari market kita itu adalah concern di harga. Nah, makanya kalau dilihat di menu-menu Yobo itu selain memiliki rasa yang enak, udah pasti, dan juga harga kita relatif terjangkau, seperti itu. Nah, terakhir mungkin bisa ajakan buat nyobain Yobo Tteokbokki, bisa dibeli di mana, atau mungkin bisa kasih tahu juga kalau Yobo Tteokbokki lagi ada di mana. Oke, buat sahabat Nova sekalian yang lagi jalan-jalan di daerah Jakarta Selatan, Kuningan, bisa mampir di acara Pergi Kuliner di Lotte Shopping Avenue di lantai 3. Nah, ada Yobo Tteokbokki, kalian bisa coba beragam menu Korean food dengan harga yang paling terjangkau dan rasa yang paling enak. Oke, thank you. Iya, mau udah coba? Coba, maksudnya